Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asas-asas pendidikan serta penerapannya. Jadi, yang pertama adalah pengertian dari asas-asas pendidikan. Jadi asas-asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atau pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan. Nah, asas-asas ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan, metode, dan pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam asas-asas pendidikan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada asas Tutwuri Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga adalah asas dalam kemandirian dalam belajar. Nah, untuk yang pertama yaitu Tutwuri Handayani. Nah, asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, Tutwuri Handayani ini artinya adalah pendidikan dengan kewibawaan yang memiliki pengikut, memberikan pengaruh, membiarkan anak mencari jalan sendiri. Nah, jika anak melakukan kesalahan baru, pendidik baru memberitahu. Nah, itu pengertian dari Tutwuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya yaitu asas pendidikan belajar sepanjang hayat. Nah, asas belajar sepanjang hayat ini merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan seumur hidup yang erat kaitannya dengan istilah belajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu asas pendidikan kemandirian dalam belajar. Nah, asas kemandirian dalam belajar ini uh, adalah sebagai aktivitas belajar yang dilakukan oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam asas-asas pendidikan. Permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan. Nah, ini ada 4. Nah, yang pertama adalah kualitas tenaga pengajar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, ketidakmerataan dan akses dan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya pengembangan penerapan asas-asas dalam pendidikan. Nah, jadi yang pertama untuk mengembangkan asas-asas pendidikan ini, penerapannya yang pertama adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari infrastruktur, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, ruang belajar di daerah terpencil dan yang kurang berkembang. Dan yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan profesional guru. Nah, di sini menyediakan di sini guru melakukan pelatihan berkala untuk mengembangkan profesionalnya dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan asas-asas pendidikan. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Nah, yaitu e-learning, yaitu mengembangkan platform e-learning dalam sumber daya digital untuk memperluas akses ke materi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulan keseluruhannya untuk penerapan asas-asas pendidikan yang efektif yaitu memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta pun turut untuk turut ambil dalam membangun pendidikan di Indonesia, yang nantinya akan menjadikan pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif, adil, relevan, dan berkualitas guna mencapai pendidikan yang baik, baik secara infrastruktur maupun tenaga pendidiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.